Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program Dimensi Iman Kristiani. Saudaraku, lagi dan lagi dengan tidak ada jemu-jemu, kita selalu diingatkan untuk belajar menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya, mengerti seluas-luas dan setinggi-tingginya, tapi menaruh hati serendah-rendahnya di bawah salib Kristus. Kiranya kita boleh memahami itu dalam kebenaran yang utuh. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk tiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ajar-ajarilah kami hidup bergantung kepadamu, berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami dalam belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat 30. Filipi 2, 25 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, Epafroditus adalah seorang pengikut Kristus yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Epafroditus dengan segera bisa kita melihat bagaimana pelayanannya terasa amat sangat luar biasa. Bahkan seringkali dia dikatakan nyaris mati. Orang yang melayani dengan berani mempertaruhkan nyawa, itulah Epafroditus. Tetapi Epafroditus, saudara-saudara yang kekasih, rupanya ditimpa sakit dan nyaris mati. Ditimpa sakit dan nyaris mati, lah kan pelayan Tuhan yang siap mati untuk Tuhan kok masih ditimpa sakit nyaris mati. Itu yang dikatakan Paulus. Maka bagaimana kita belajar mengerti semua ini? Pertama adalah fakta. Lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi-lagi tiap orang di kolong langit ini, siapapun dia, mau Kristen atau bukan, kita tinggal di dalam ruang dan waktu dengan konsekuensi-konsekuensi yang logis. Kita bisa sakit dan umur akan makin tua, dan kita akan dekat mati. Orang tua bisa sakit karena usia. Orang bisa sakit karena tidak menjaga dirinya, makan lebih atau kurang hati-hati. Orang sakit bisa karena kecelakaan, jalan baik-baik, ditabrak lalu efek sana-sini. Bisa geger otak dan segala macam. Orang sakit juga bisa karena Tuhan mau. Ia upgrade dalam imannya, diuji seperti Paulus, seperti Ayub. Orang sakit bisa juga karena dosa, bisa. Sehingga dia perlu dilayani, disucikan. Tetapi tidak melulu karena satu hal, terlalu banyak. Epafroditus sakit, udah jelas tidak ada dosa, karena Paulus memujinya. Epafroditus sakit, udah jelas tidak ada dosa, karena dia setia melayani Tuhan, bahkan nyaris mati. Jadi Epafroditus adalah satu model yang sangat luar biasa, seorang yang mau melayani Tuhan. Nah, ketika mau melayani Tuhan, fakta pertama yang kita temukan, Epafroditus adalah orang yang setia dalam pelayanan. Sungguh-sungguh dia melakukan pelayanan. Dia bukan tipe orang berkeluh kesah. Dia bukan tipe orang menuntut upah. Dia melayani dan melayani dan melayani dan melayani dalam kesetiaan sampai dia mempertaruhkan kehidupan. Dia siap mati karena pelayanan. Mudahkah menemukan orang seperti ini? Jawabnya tidak. Sederhanakah menemukan seperti orang seperti ini? Sudah pasti tidak. Nah, karena itulah menjadi tidak sederhana menemukan orang seperti Epafroditus. Tetapi Epafroditus orang yang sangat produktif dalam hidup pelayanan.
Namun, dia diserang sakit. Tidak dijelaskan sakitnya apa, tetapi dia nyaris mati karena sakitnya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, fakta pertama, Epafroditus adalah setia, pelayan setia. Tetapi yang kedua, Epafroditus juga adalah pelayan yang sakit fisiknya dan nyaris mati. Jadi dia pelayan yang setia, iya. Tapi pelayan yang sakit fisiknya, iya, bahkan nyaris mati statusnya. Dan Paulus mengatakan betul, dia sakit, dia nyaris mati. Kami berdoa pada Tuhan supaya jangan bertambah kedukaan kami. Tentu yang dimaksud Paulus dengan kedukaan adalah sedih kalau teman sepelayanan mati, kan begitu. Sehingga dia memohon pada Tuhan. Tetapi kan masa Tuhan tidak tahu sih mereka pelayan setia? Kenapa Tuhan tidak jagai supaya nggak sakit, kan begitu tah? Tapi itulah warna dalam kehidupan. Tiap anak Tuhan harus bergumul, bahkan Paulus pun bergumul dalam mengerti kehendak Tuhan. Paulus yang rasul yang menulis lebih dari separuh kitab suci perjanjian baru, bergumul. Bagaimana orang-orang sekarang tidak bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan? Jangan menggampang-gampangkan. Pergumulan akan kehendak Allah itu amat sangat logis. Karena dia terlalu amat sangat besar, kita kecil. Dia sempurna, kita tidak. Dia kekal, kita juga tidak. Jadi kalau kita yang serba terbatas, jauh daripada kesempurnaan, dan sedang berjalan menuju kesempurnaan itu, yang terbatas, yang lemah dan tidak berkuasa, kalau ada pergumulan untuk mengerti dia yang maha, kan wajar itu, bukan barang aneh, bukan? Jadi saya pikir ada hal-hal yang sebetulnya sangat wajar dalam kehidupan ini. Tetapi kemudian dibuat banyak orang sulit dimengerti. Tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, Epafroditus, Paulus melayani Tuhan. Paulus bergumul untuk itu. Dia akan sedih kalau kehilangan pelayan, teman pelayanan. Dia berduka kalau kehilangan teman pelayanan. Oleh karena itulah dia berdoa supaya dia terus terjaga. Karena itu dia berdoa supaya terlindungi oleh anugerah ilahi itu. Paulus berharap dia tidak kekurangan tim pelayanan. Itu menjadi kerinduan dari Paulus, saudaraku. Dan saya kira ini menjadi satu penting di dalam sebuah tim pelayanan itu. Bagaimana saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan. Bagaimana melayani dalam kebersamaan. Tidak menjegal, tidak mementingkan diri, tidak membesarkan diri. Padahal akhirnya tidak ada yang dilakoni. Omong kosong, menimbulkan kebocoran, menimbulkan kerancuan, menimbulkan kekacauan dalam pelayanan. Nah, saya pikir inilah perlunya sebuah kehati-hatian di dalam sikap kita melayani Tuhan. Nah, jadi pikirkanlah, renungkanlah, camkanlah bagaimana seharusnya kita berjalan dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang perlu. Ini menjadi bagian yang harus, yang mesti kita kerjakan dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita melayani Tuhan itu. Nah, jadi Epafroditus yang nyaris mati dalam pelayanan, dia bukan aib. Dia bukan dosa. Apalagi bilang terkutuk. Karena itu celakalah orang-orang yang terlalu mudah mengeluarkan kutukan dan kata terkutuk. Terkutuk orang kalau tidak gini, terkutuk orang tidak ibadah di sini, terkutuk orang keluar dari sini, terkutuk orang kalau begini, terkutuk orang kalau begitu. Saya lagi pikir-pikir, saudara-saudara, siapa sebetulnya Tuhan dalam hidup ini? Bagaimana ada satu tempat yang bisa mengikat orang? Saya pendeta, kalau salah silakan Anda kritik. Saya akan belajar dari situ. Jangan takut terkutuk. Karena memang tidak ada itu. Kalaupun ada, untuk nakut-nakutin saudara saja itu. Tapi kalau hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, ya betul, jangan diganggu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritik untuk perkataan benar. Jangan diganggu, jangan menjahatinya. Saya pikir ini memang penting sekali. Kalau saya tidak bisa bertanggung jawab atas penjelasan saya pada saudara, bagaimana lagi kepada Tuhan yang maha itu? Kalau saudara, saya tidak bisa bertanggung jawab pada saudara tiap tindakan hidup atau apa yang saya lakukan. Bagaimana kepada Tuhan yang maha itu? Kepada engkau yang biasa-biasa saja, kepada engkau yang tidak sempurna, saya tidak bisa tanggung jawab. Bagaimana kepada yang sempurna itu? Itu kan omong kosong besar. Itu sebab saya suka ketika Yohanes mencatat, bagaimana engkau bisa berkata engkau mengasihi Tuhan Allah, tapi engkau membenci sesamamu? Tidak mungkin. Oleh karena itu pergumulan Epafroditus dan Paulus menjadi pergumulan serius di dalam hidup keterbatasan seorang pelayan Tuhan yang melayani tadi itu.
Tidak serta-merta semua mereka tahu. Mereka punya pergumulan termasuk Paulus, kedukaan yang mendalam termasuk Paulus rasul itu. Bergumul. Maka relasi antar mereka yang indah itulah membuat kita bisa melihat kehadiran Allah dalam hidup mereka. Bagaimana mereka menghadapi sakitnya? Bagaimana mereka menghadapi kesulitan? Kita lihat semuanya. Kalau kita baca lalu kita jadi malu. Lah Rasul Paulus saja rasul begitu setia dan tekun kok. Masa aku enggak? Kan begitu saudara. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menempatkan diri kita secara pas. Supaya kita jangan salah dalam kehidupan ini. Penting menempatkan diri kita secara pas. Supaya kita benar bertindak. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Inilah saya pikir menjadi pergumulan penting tiap orang percaya. Yang harus dimainkan dalam peran kehidupan sehari-harinya. Inilah menjadi penting dalam kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana hidup melayani Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah ini, pikirkanlah, renungkanlah. Lakonilah dalam seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan sungguh-sungguh sebuah kehendak yang kita wujud nyatakan. Sebuah kehendak yang menjadi nyata dalam keseharian kehidupan kita. Saya pikir ini akan menjadi satu yang serius dalam diri kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, disitulah kita bergulir dari hari ke hari hidup kita. Disitulah kita bergulir melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Itu akan menjadi amat sangat luar biasa indahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemikiran-pemikiran seperti ini, perenungan-perenungan seperti ini perlu kita tumbuh kembangkan. Perlu kita pikirkan. Sehingga hidup kita selalu terarah kepada Kristus. Terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga pergumulan kita menjadi pergumulan yang memuliakan namanya. Saya pikir itu akan jadi sangat indah, bukan? Kalau pergumulan kita adalah pergumulan yang memuliakan nama Tuhan. Itu akan menjadi sangat menyenangkan. Camkanlah, pikirkanlah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nikmatilah bagaimana keindahan hidup di dalam belas kasihannya itu. Saya pernah menceritakan bagaimana Elisa, seorang pelayan yang luar biasa, nabi yang hebat. Naaman panglima besar, yang kusta. Disuruhnya nyemplung ke kali 7 kali. Naaman mula-mula marah, tapi karena tahu diberitahu oleh pegawainya, dia ini hamba Allah yang luar biasa. Naaman taat, Naaman orang kafir, bukan orang beriman. Sembuh. Hebat ya Elisa. Dia tidak mau terima uang. Padahal Naaman kasih dengan sukacita, berikan. Karena dia bilang tidak. Jangan nanti engkau pikir engkau membeli kesembuhan itu. Itu pelayan sejati, tidak mengambil uang dari pelayanan kesembuhan itu. Itu pelayan sejati yang luar biasa. Ya. Tetapi asisten Naaman, Gehazi sangat nafsu dengan uang. Terus dia lari menyusul Naaman dan berkata, "Tuanku mau kok, silakan kasih berapa. Ambil saja," kata Naaman. Elisa tahu Nabi peka kok. Dia ngerti ini sudah busuk tindakan si Gehazi. Lalu Gehazi jadi apa? Kusta. Makanlah kustamu itu dari nafsumu itu. Kan begitu sebetulnya. Tetapi Elisa yang hebat dalam pelayanan. Elisa yang menolong banyak orang. Elisa yang sudah menolong kesembuhan Naaman. Ternyata Elisa sakit. Sehingga di dalam 2 Raja-Raja diceritakan bagaimana Elisa sakit. Dan sakitnya itu membuat kematiannya. Maka dikatakanlah di sana saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Elisa terus-menerus menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, ya, Raja Israel, dan menangis, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel, orang-orangnya yang berkuda." Berkata Elisa, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Diambilnya busur dan anak panah. Ya. Lalu bagaimana dia kemudian memerintahkan kepada Yoas, dalam gegap gempita apa yang mesti dikerjakannya. Maka dikatakan oleh Elisa, "Pukullah," kata anak, lalu dipukulnya 3 kali. Tapi gusarlah dialah itu karena serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali.
Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali engkau akan memukul Aram. Jadi masih sempat dia memberi nasihat. Bagaimana kepada Yoas? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan dalam sakitnya? Tetapi kemudian dalam penderitaan itu tidak harus berjalan, maka meninggallah Elisa. Karena apa? Karena sakitnya. Siapa Elisa? Yang luar biasa itu loh. Yang menyembuhkan Naaman panglima kusta itu. Loh, kok Elisa bisa mati karena sakit? Yang bilang gak bisa mati siapa? Yang bilang orang gak bisa sakit siapa? Itu sebab saya bilang adalah pembodohan dan pembohongan kalau berkata orang Kristen tidak bisa sakit. Ya bisalah. Karena itu kita urus diri kita. Epafroditus nyaris mati, sehingga walaupun dia tidak mati, tapi sakitnya hampir membawa dia ke sana. Pasti sakit ini tetap mengganggunya. Secara jadwal, secara fisik. Elisa mati karena sakitnya. Padahal dia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan kustanya Naaman. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kemudian hubungan Epafroditus terus berjalan. Dan Paulus meminta supaya Epafroditus pergi kepada jemaat. Ya, pergilah ke sana dan aku mau ia datang kepada kalian, orang-orang di Filipi. Supaya orang-orang Filipi rupanya juga sudah mendengar bagaimana situasi Rasul dan timnya. Khususnya Epafroditus yang sakit dan hampir mati. Mereka dengar, mereka agak kebingungan. Aduh, bagaimana Epafroditus? Kabarnya apa? Kesedihan yang wajar bukan? Itu sebab Paulus mengirim Epafroditus supaya teman-teman di Filipi tenang batinnya. Lalu mereka tahu ternyata Epafroditus oke-oke saja, kan kira-kira begitu. Artinya tidak langsung jadi mati, tetapi dia sakit dan terancam mati. Tapi jangan bilang gini, tak, buktinya kan dia tidak sakit, tidak mati. Buktinya kan dia sembuhkan Tuhan. Lalu kalau si Elisa sakit dan mati bagaimana? Nah, itu yang saya bicarakan, kenapa kita ambil contoh Elisa. Elisa sakit dan mati. Epafroditus sakit nyaris mati, tidak mati. Tapi jangan bilang tidak jadi mati karena anak Tuhan. Apa Elisa bukan? Itu loh. Jadi artinya kita berpikir komprehensif itu, lihat semua bagian-bagian di Alkitab itu, baca. Jangan cuma sepotong-sepotong saja. Semua orang mau double power seperti Elisa dapat double power dari Elia. Semua orang mau itu. Nah, kalau powernya saja lah mau double. Tapi sakitnya, matinya, nggak ada yang mau double. Iya kan? Karena itu siapa kita, apa bagian kita, ya kita lakoni. Epafroditus murid Paulus, Epafroditus bukan Paulus. Tapi dua-dua dipakai dalam pelayanan yang luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Paulus sendiri betapa berartinya Epafroditus. Banyak hal yang ternyata lalai dikerjakan orang Filipi, dikerjakan oleh Epafroditus. Sehingga dia sangat mensupport pekerjaan Rasul ini. Menjalankan tugas yang diembannya. Saya selalu rindu, selalu mimpi. Kiranya Tuhan kirimkan orang yang punya hati sungguh-sungguh mau melayani penuh, supaya barisan makin panjang. Semakin banyak orang punya hati sungguh-sungguh, semakin banyak orang punya hati yang cinta Tuhan, makin banyak yang bisa dikerjakan. Ini pergumulan, ini kerinduan, sehingga dengan demikian kita bisa maju sama-sama dalam pelayanan. Kita bisa mengerjakan banyak hal dalam pelayanan. Nah, inilah menjadi kerinduan yang terus bergumul dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana memenangkan perkelahian itu dan bagaimana mendapatkan nilai yang menyenangkan dalam hidup pengabdian itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya orang yang mau melayani Tuhan dalam kesetiaan. Betapa menyenangkannya. Epafroditus terus setia melayani. Tetapi Epafroditus sakit hampir mati. Dan yang terakhir, Epafroditus ketika hidup dia hanya tahu satu hal, hidup adalah melayani. Maka hidupnya dipakainya terus untuk melayani Tuhan. Dia tidak pernah bergumul pusing urusan dengan sakitnya. Dijalaninya yang harus dijalaninya. Dia menjadi penghiburan padahal dia sakit. Dia menjadi orang yang menguatkan padahal dia lemah dalam fisiknya. Luar biasa ya. Saya selalu suka membaca bagian dan berpikir. Seringkali kita merasa lemah, kita merasa tidak berarti. Kita tidak berarti rasa karena miskin. Rasa lemah karena sakit, lalu tidak bisa apa-apa. Ini yang repot. Epafroditus memang sakit. Lemah fisiknya. Epafroditus punya problem. Tetapi menjadi penghiburan.
Karena semua orang lihat lalu bilang, lihat, aduh ngeliat Epafroditus. Ya malu ya kita lebih sehat dari dia. Tapi kita tidak sesemangat dia. Dia hampir mati, kita enggak. Tapi coba lihat dia terus maju dan terus setia melayani. Dia mengalami kesulitan tetapi terus mensupport pelayanan Paulus. Kita enggak. Kita lebih sehat dari dia. Kita lebih kaya dari dia. Tetapi kita tidak sesemangat dia. Pengabdian kita tidak sebesar dia. Bukankah Epafroditus menjadi orang luar biasa karena hal itu? Paulus menumbuhkan benih-benih begini. Ini kerinduan kita dalam hidup pengabdian pelayanan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berani untuk maju dan jangan pernah berhenti. Lakoni apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi bernilai, saudara-saudaraku yang kekasih. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Bagaimana melakoni keseharian kita. Bagaimana menghidupi kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bernilai tinggi. Inilah yang mestinya kita jalani, inilah yang mesti kita kerjakan. Sehingga di dalam hari-hari semua kehidupan kita, hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hari-hari semua kehidupan kita, kita boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan. Tidakkah saudara rindu menjadi alat yang tangguh? Tidakkah saudara rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Sehingga hidup kita selalu menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Tidakkah saudara rindu? Harusnya saudara merindukan itu. Harusnya saudara merindukan persekutuan manis dengan Tuhan itu. Harusnya lah. Dan harusnya. Tetapi sayang, kita seringkali lalai. Kita ketinggalan kereta dalam hidup ini. Dalam pengabdian kita, dalam pelayanan kita. Sehingga banyak hal yang belum kita kerjakan. Mari kita berdoa untuk itu. Supaya kita digairahkan dalam hidup pelayanan kita. Maju dan melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kematian Elisa menjadi kematian yang menyedihkan bagi Israel. Karena kehilangan tokoh yang luar biasa, nabi yang hebat itu. Tapi kematian Elisa, bagi Elisa hanyalah panggilan untuk menghadap Sang Pencipta. Maka tidak masalah bagi dia. Kematian Elisa hanyalah satu bukti bahwa manusia akan berakhir dalam hidupnya. Mau nabi kah, mau rasul kah, ya pada akhirnya semua mati juga kok. Begitulah Epafroditus harus menempatkan dirinya. Dia murid, dan akan dilakukannya bagiannya sebagai murid. Sakit, dijalaninya pengobatan. Nyaris mati, tak mematikan semangat dalam pelayanan. Semua murid-murid Paulus itu unggul-unggul. Semua orang-orang di Alkitab PB itu unggul-unggul. Punya mental fighting spiritnya itu, waduh, luar biasa. Tidak pernah menyerah. Kalau orang main bola bilang, sudah kalah 2-0 itu bukan kalah, dia over terus. Sehingga ada klub-klub tertentu yang dikenal dengan tradisi menang setelah kalah, mengejar setelah kalah. Karena tidak ada kamus kalah. Permainan belum berhenti sebelum peluit berbunyi. Wah, 2 detik terakhir pun diuber. Itu mental hebat. Jangan lihat, tinggal 5 menit lagi, udah nggak ada harapan. 5 menit pun bisa menciptakan 1001 kemungkinan. Begitu lagi, terlebih lagi, apalagi dalam pelayanan. Itu orang profesional. Maka pelayanan harus lebih lagi. Sehingga kita punya lebih hebat dari mentaliti orang-orang profesional. Sebelum selesai pertandingan, berarti masih ada waktu, masih ada peluang. Begitulah kita, selagi napas masih ada. Selagi jiwa menempel di raga, artinya ada kesempatan untuk pelayanan. Maka sakit bukan persoalan, kesulitan bukan persoalan. Kita mesti memenangkan perkelahian. Ini yang harus kita mimpikan. Tidakkah engkau rindu, saudara-saudaraku, sehingga nama kita itu tercatat, nama kita itu terukir, bukan orang cengeng. Yang sakit hanya mau merengek, minta sembuh, bukan. Emang sembuh nggak boleh, Pak? Siapa bilang nggak boleh? Puji Tuhan dong, orang sakit doa sembuh, dia sembuh. Tetapi tidak merengek lalu jadi cengeng, itu persoalannya. Lalu seakan-akan semua meledak dan berhenti pelayanannya. Epafroditus nyaris mati, tapi tidak pernah nyaris berhenti dalam pelayanan. Terus Elisa dekat mati, masih memberitahu Yoas apa yang harus dikerjakan. Luar biasa, the last minute, masih tetap, lalu mati. Hebat ya. Saya selalu berdoa, ya Tuhan kuatkan, supaya kalau hari itu aku terus mendekat,
ujung-ujung perjalanan hidupku semakin dekat, satu pintaku, tak boleh pernah turun semangatku, tak boleh pernah meninggalkan Engkau. Maka Tuhan, kuatkanlah aku. Itu doa saya. Dan saya selalu berencana dan bercita-cita sampai hari tua, sampai desa napas terakhir. Selagi kakiku bisa melangkah, aku akan pergi melangkah. Kalau ini sudah tak bisa dipakai melangkah, tanganku ngetik, aku akan ngetik, tulis apa yang bisa ditulis. Saya mau hidup berguna. Maka saya tidak pusing dengan sakit. Saya tidak pusing dengan situasi ini. Tapi saya pusing dengan spirit saya melayani. Maka itu saya harus kobarkan. Supaya terus menerus berapi-api dalam melayani Tuhan. Ayo kita lakoni. Saya harap itu juga kerinduan saudara. Itu kerinduan kita bersama. Karena memang sudah semestinya. Sehingga semua itu menjadi semangat kita, menjadi gairah kita dalam melayani Tuhan yang hidup itu, bukan? Alangkah indahnya. Epafroditus nyaris mati, yes. Tetapi pelayanannya tidak pernah nyaris berhenti. Pahami itu dengan ketepatan. Sakit boleh? Silakan saja. Toh namanya tubuh, hidup dalam ruang waktu, pasti bisa sakit. Itu bukan malapetaka. Tetapi berhenti melayani, itu persoalan serius. Itulah malapetaka yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai. Hiduplah melayani Tuhan. Hiduplah mencintai Tuhan. Hiduplah melakukan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan. Penuhi apa yang menjadi kehendaknya. Lakoni hari-harimu di dalam Dia. Nikmati anugerahnya. Jalani pertempuran, menangkan perkelahian iman. Dengan tetap setia melayani, sekalipun tergerogoti dalam kesehatan. Bangun dari tempat tidurmu. Bangun dari keterpurukan semangatmu. Tatap ke depan. Layani Tuhan. Itu yang perlu. Itu yang mesti. Yang harus kita kerjakan dalam keseharian kehidupan kita. Indah bukan? Kalau saja kita ada di sana. Dan tidak pernah menyerah. Maka semangatmu melayani. Semangatmu melakukan kehendak Tuhan. Membungkam mulut setan. Dan setan tidak akan bisa apa-apa. Itu namanya menang. Itu namanya kuat. Itu namanya hebat. Nyaris mati. Tapi tidak pernah nyaris berhenti dalam melayani. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, untuk pimpinan-Mu di hari-hari kami. Iya Tuhan, ajar-ajari supaya kami hidup setia melayani-Mu. Seberapapun kondisi fisik yang mungkin sakit, buat kami setia melayani. Bahkan mungkin kesulitan materi, jangan pernah kami lari. Tuhan, jadikan kami pelayanan yang sungguh di zaman ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, usai sudah pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani kali ini. Terus ingat, dukung kita dalam doa. Dukung dari berbagai hal yang saudara bisa kerjakan. Ambil bagian dalam kebersamaan untuk kita bisa menggarap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Dan terus kunjungi website kita. Shalom.